Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita kembali pada ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapa sebagai rasa ucapan syukur kita menaikkan pujian kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang begitu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih, Kau Yesus yang termulia, yang pulihkan hati kami, yang sembuhkan hati kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan boleh serupa, segambar dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji,
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini kita bangun seperti biasa. Apa motivasinya? Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama pagi ini. Kiranya pesan Tuhan bisa sampai melalui renungan ini di pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kami semua. Selalu setiap pagi kami dihibur, diberi kekuatan, dan dididik oleh hikmat kebenaran. Biarlah GMM menjadi sarana, alat di tangan Tuhan yang efektif untuk mengajar banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa. Melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua bangun setiap pagi, tetapi tentu dengan motivasi yang berbeda-beda. Nah, motivasi saudara apa ketika bangun pagi ini? Sebelum kita bahas itu, kita baca dahulu Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu ya saudara ya. Jadi kalau setiap kali kita pagi dibangunkan oleh suara alarm misalnya, tapi apakah benar yang membangunkan kita itu alarm itu? Kan bukan. Alarm itu hanya sarana supaya kita bangun. Tapi motivasi kita waktu kita setel alarm itu apa? Nah, ini yang penting. Apakah kita hanya hidup untuk menyelesaikan pekerjaan, memenuhi kewajiban, kemudian menunggu akhir pekan lagi? Apakah hidup ini hanya berputar rutin seperti itu? Senin pagi mulai berangkat kerja, demikian setiap hari, menunggu akhir pekan istirahat karena capek, terus Senin lagi, demikian seterusnya. Apakah demikian? Makanya banyak orang letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang bebannya, hidupnya tidak
fresh, tidak segar. Karena hanya menjalankan rutinitas seperti itu. Seolah-olah bangun paginya hanya karena alarm bunyi. Ya, motivasi apa yang membangunkan tubuh kita ini? Nah, ingat baik-baik. Motivasi yang benar. Kalau orang mengerti, aku bangun karena Tuhan. Banyak orang gak bisa bangun pagi, saudara. Dan tidak pernah bangun lagi. Jadi kalau kita masih bisa bangun, tentu Tuhanlah yang membuat semuanya itu terjadi. Ya, kita tidak dibangunkan karena alarm, tapi kita bangun karena mau cari Tuhan. Kan begitu ya, saudara ya. Kecuali saudara sedang tidak enak badan, ya saudara bisa bangun lebih siang, nggak masalah. Tapi intinya waktu kita bangun, karena apa kita bangun? Karena kita mau melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Kan dikatakan di Efesus 2 ayat 10, kita adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Kan begitu. Artinya Tuhan tidak merancang tujuan hari ini jauh sebelum kita membukanya. Ya. Tuhan sudah merancang maksudnya. Sudah merancang tujuan setiap hidup kita ini hari demi hari. Jauh sebelumnya, sebelum kita menyadarinya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan untuk sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, itu tidak sia-sia. Ada sesuatu di baliknya, ada hikmat yang tersembunyi di baliknya. Ya. Mazmur 138 ayat 8. Saudara. Tuhan akan menyelesaikan bagiku apa yang telah Ia rancangkan. Begitu, saudara. Jadi kita jangan ragukan soal penyertaan Tuhan, soal perlindungan Tuhan, soal didikan dari Tuhan. Ya, bayangkan, ini hanya ilustrasi ya, saudara. Bayangkan Tuhan kalau setiap pagi meletakkan sebuah amplop di atas meja kita. Isinya adalah tugas hari ini. Ini cuma ilustrasi. Bukan seperti pekerjaan kantor, tapi misi dari Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk menguatkan seseorang misalnya. Untuk menabur damai. Untuk mendengarkan keluhan seseorang. Untuk memberi seseorang. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk menolong seseorang dan sebagainya. Banyak orang tidak pernah membuka amplop itu. Banyak orang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi merasa rohani. Ini loh. Ini yang menyedihkan kita semua. Bangun pagi, motivasinya yang lain gitu. Bukan melakukan kehendak Tuhan. Motivasinya bahkan menipu orang. Bahkan berbuat curang. Aduh, saudara. Banyak orang tidak pernah membuka amplopnya Tuhan itu. Sebagian takut membuka, sebagian memang tidak peduli. Sebab kalau kita tahu tugas kita apa, dan kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan. Ya, makanya hidup ini harus dengan kesadaran bahwa kita diberi misi oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Pekerjaan bukan hanya sebuah pekerjaan, saudara. Melalui pekerjaan itulah kita melayani Tuhan. Melalui profesi kita itulah kita melayani Tuhan. Supaya setiap orang yang memandang hidup kita melihat ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dan mereka pun memuliakan Tuhan. Ya, setiap meeting, rapat, dan sebagainya semua bukan kebetulan. Itu adalah di mana kita harus menampilkan diri sebagai anak Allah. Segala kesulitan atau persoalan bukanlah kegagalan. Itu latihan iman juga, saudara. Makanya ada banyak orang yang ketika diberi ujian tidak lulus. Karena mengeraskan hati. Banyak orang mengeraskan hati. Diberi nasihat baik-baik, menolak dengan angkuhnya, dengan sombongnya. Merasa lebih tahu dan sebagainya. Ya, kita cuma bisa bersedih hati, saudara. Kalau begitu caranya, bagaimana manusia bisa mengerti kehendak Tuhan kalau mengeraskan hatinya?
Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah seharusnya motivasi yang menggerakkan kita hidup. Motivasi ketika kita bangun pagi, apapun kulakukan untuk Tuhan. Ya, jadi jangan pagi bangun asal bangun saja. Ya, memang harus bangun. Itu adalah tanpa tujuan. Justru ketika kita membuka mata, kesempatan satu hari lagi untuk berkenan bagi Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menjadikan hidup kita ini berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama. Itu, saudara, setiap pagi adalah kesempatan untuk kita merencanakan menjadi berkat dan melakukannya sepanjang hari. Apapun peran saudara, apapun profesi saudara, ya, maka dari itu kita perlu latihan sebenarnya setiap hari. Ketika kita membuka mata, kita perlu latihan, saudara. Apa yang kita lakukan hari ini coba dibuat, dilatih. Coba dilatih benar-benar. Motivasi kita bangun pagi itu apa? Kelihatan? Itu akan terlihat motivasi kita itu. Terlihat dari sepanjang hari sampai malam apa yang kita lakukan. Nah itu. Makanya saya suka satu ayat yang berkata begini. Aku mempersiapkan persembahanku di pagi hari. Jadi pagi hari dipakai untuk mempersiapkan persembahan hidup kita ini. Aku nanti mau melakukan ini supaya berkenan bagi Tuhan. Aku mau mempersembahkan ini supaya berkenan bagi Tuhan. Hari ini Tuhan suruh aku melakukan ini, ku lakukan Tuhan. Disiapkan Tuhan, disiapkan Bapak Ibu, Saudara. Setiap pagi mari kita siapkan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Kalau kita tidak mengucap syukur dengan perbuatan nyata, artinya kita tidak pernah mengucap syukur. Kalau hanya dengan mulut, itu mudah mengucap syukur. Tapi kalau mengucap syukur dengan seluruh kehidupan kita, maka itulah pengucapan syukur yang benar. Ya, Tuhan Yesus memberikan satu prinsip bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah motivasi setiap pagi kita bangun, sehingga apapun makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pesan di pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Kami mengucap syukur sehingga kami punya motivasi yang benar ketika kami membuka mata di pagi hari ini. Terima kasih. Dan pagi-pagi selanjutnya tentunya. Makasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah semua dalam kekuasaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari kesesatan, membuka mata banyak orang akan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan.